kami, ya mungkin di semua lab ya, Pak, ya, itu Ah, siapkan dengan kemungkinan terburuk yang terjadi. oke. Kemungkinan terburuk yang dihadapi oleh seorang, Mmm, eee, customer service atau mmm, seorang resepsionis atau apapun lah namanya itu, Pak, mmm. ya. Kenapa? Karena pada saat yang terburuk terjadi, sudah siap mental. Jadi ada role play orang marah gitu kemudian Wih, harus itu? Wah, sampai, dulu waktu kami masih kuliah tuh saya ingat, mmm. kakak kelas saya yang sempat menjadi wali kota Tanjung Pinang. Wah, Waktu itu, Masya Pak, Allah, ya. iya iya iya. Itu, dengan ada yang bahasa lucu-lucu, ada yang memang sebagai bad guy Anjay, gitu, itu, Pak. Jadi pada saat kami terjun sebagai pada saat praktek kerja mmm, nyata itu, oh kita udah siap, udah siap, ready. betul. Makin baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar terus di podcast MBA Makin Baik Aja. Teman-teman semua, Basti, seperti kita ketahui di MBA, podcast MBA ini Makin Baik Aja adalah ruang belajar, ruang kita mencari ilmu, mencari inspirasi. Dan hari ini kita akan belajar tentang execution excellent. Tentunya dari narasumber yang paten dan kompeten. Perkenalkan narasumber kita hari ini, Bapak Kurnianto Hermanus Suryawan. Suryawan. Panjang sih namanya ya. Tapi sapaan akrabnya yang pendek kok, Pak Niko. Niko saja, Pak. Niko. Baik, Betul. boleh ya Pak Niko, kita selanjutnya saya panggil Pak Niko aja. Ya, baik, Pak Niko, ini kan Ya, siap. ini Pak Niko ini udah berpuluh-puluh tahun ya teman-teman ya, Ya. mengeksekusi gitu ya sebuah program atau proyek dan lain-lain. Tapi lebih enak kalau kita dengar langsung dari orangnya. Yap. Silakan Pak Niko. Oke. Saya mulai dari mana dulu nih, Pak Redi? Dari awal, Pak. Dari awal. Dari Oke. awal nih. Oke, saya mungkin cerita dari saat saya bekerja secara profesional ya, Pak, Siap. ya. Karena jujur saya ini agak nggak nyambung, Pak, jurusannya. Gitu. Oh, nah Tuh. ini. Kenapa nggak nyambung? Karena saya kuliah di perhotelan Oh, di NHI di Bandung, Pak, ya. Bandung. Saya pertama kerja sebagai karyawan hotel. Kemudian dari situ saya mempelajari yang namanya customer service, oke. how to deal with customer. Walaupun mirip-mirip mungkin ya, dari hotel juga kan diajari juga tuh. Betul. Masih ada ininya ya. Iya, Nyambungnya nyambungnya ke gitu, sana. gitu, Pak. Jadi pada saat saya awal, memang gini, Pak, saya kurang paham ya kalau untuk yang kondisi sekarang. Namun pada saat saya pertama masuk ke di kuliah perhotelan tuh kan ada labnya, kemudian Iya. ada kayak semacam role play yang dimana kami tuh disiapkan dengan kondisi-kondisi saat harus berhadapan dengan orang, pelanggan. Betul. Gitu, Pak. Nah, ini hal yang juga saya temui pada saat baru bekerja secara bukan di hospitality ya, Pak, ya. Pada saat bekerja di Excel itu juga ada laboratoriumnya. Di sebuah perusahaan telekomunikasi terkemuka. Ya, Gitu nggak ya. boleh ini, Pak, ya. Katanya sih begitu, betul ya kayak Mas Ewing ini nih, produsernya ini. Siap. Oke, jadi ternyata memang kita pada saat akan terjun ke dunia yang kita belum pernah berkecimpung di dalamnya atau itu memang diperlukan penyiapan baik mental, knowledge, ya, Pak, ya, dan juga pemahaman secara ada yang ada di kepala nih. Gitu. Oke. Bayangkan, Pak, ya, kalau misalnya saya belum belum punya pengalaman, belum punya pengetahuan gitu. Pada saat saya harus terjun misalnya sebagai seorang customer service gitu ya, atau seorang front office frontliner itu disiapkan dulu. Paham nggak apa sih? Gitu. Betul. Tapi sebelum ke situ Mas Agus, tadi ada yang saya amaze ya. Ya. Tertarik tuh bahwa ternyata di perhotelan itu kan maaf kalau kita lihatnya kan seperti biasa ya, orang menyapa atau apa. Ya. Tapi sampai harus role play ya gitu ya. Betul. Biar eksekusinya bagus itu
harus ada role play lah gitu ya. Betul sekali. Iya, Pak. Oh. Jadi kami ya mungkin di semua lab ya Pak ya, itu siapkan dengan kemungkinan terburuk yang terjadi. Oke. Kemungkinan terburuk yang dihadapi oleh seorang customer service atau seorang resepsionis atau apapun lah namanya itu Pak ya. Kenapa? Karena pada saat yang terburuk terjadi sudah siap mental. Jadi ada role play orang marah gitu, kemudian harus itu. Wah, sampai dulu waktu kami masih kuliah tuh saya ingat kakak kelas saya yang sempat menjadi wali kota Tanjung Pinang. Masya Allah, iya. Itu dengan ada yang bahasa lucu-lucu, ada yang memang sebagai bad guy gitu. Itu Pak. Jadi pada saat kami terjun sebagai pada saat praktek kerja nyata itu, kita harus siap. Udah siap, ready. Betul. Oke, boleh ya kalau gitu kita sepakati nih ya. Untuk eksekusi nih, poin pertama adalah harus ada experience gitu ya. Betul. Dan experience itu ya dibentuk tadi, diajarin juga role play langsung ya. Betul. Jangan hanya teori-teori ya. Betul sekali Pak. Oke, teman-teman, tulis tuh poin pertama tuh harus bisa experience nih, biar jadi eksekusinya juga excellent. Lanjut Mas Niko, tadi masuk ke perusahaan telekomunikasi dan ternyata di situ harus jadi customer service gitu ya. Betul. Di bidang customer service. Yeah. Apa tuh di situ tuh yang menarik tuh pada saat eksekusinya gitu ya, pada saat kan kalau kita lihat sebetulnya orang melihat customer service itu apa gitu ya. Padahal kan kalau saya dengar nih, saya udah sering ngobrol dengan Pak Niko itu customer service itu juga malah menjadi ujung tombaknya perusahaan ya, jadi mukanya gitu ya. Kalau ternyata customer service-nya jelek, muka seluruh perusahaan jelek. Nah gimana Mas Niko? Bahkan ini Pak, kalau misalnya ada satu perusahaan tutup gitu ya Pak, ada telepon, yang paling terakhir dipecat tuh ini jokesnya customer service dan security gitu. Gitu ya, karena dianggap ini ya, padahal sangat ini dibutuhkan. Betul gitu Pak. Jadi ya pada saat saya diterima bekerja itu, awalnya itu saya harus menjalani penggodokan tuh sampai 1 bulan lebih, 1 bulan lamanya dalam ini mungkin labnya dari perusahaan seperti apa ya, labnya itu kami sebulan ya? Sebulan Pak, sebulan tuh yang kami dijejali dengan knowledge, dengan ya bayangkan tahun 90-an 96 97 jadi ketahuan ya umurnya ya. 97 tuh teknologi seluler itu masih sangat baru gitu kan Pak ya. Orang juga masih gagap-gagap gitu. Betul. Bahkan bukan hanya pelanggan yang gagap, kadang kami sebagai seorang CS juga ada yang gagap juga. Gitu Pak. Itu. Nah, pada saat kami harus masuk ke lab tersebut, itu jangan salah, itu juga ada seleksinya. Nah, seleksinya apakah yang bersangkutan itu punya kompetensi, atau dia punya kompetensi tapi dia tidak punya passionnya. Itu akan terjawab dengan berjalannya waktu gitu Pak. Dan masuk lab itu dites dulu gitu ya? Dites dulu Pak. Hampir kalau nggak salah tiap minggu itu ada tes. Setelah 1 minggu berjalan tes, 1 minggu tes lagi, dan nanti diumumkan gitu Pak. Ini yang lolos, ini yang enggak ini. Betul. Oke. Berarti memang tadi ya harus paham, harus menguasai ya. Ya, betul Pak. Itu tuh. Poin kedua boleh tuh, poin kedua tuh. Bisa menguasai, paham dulu dia. Kalau nggak paham gimana mau eksekusi ya. Oke, lanjut Mas Niko. Nah, di situ juga kami belajar konsep atau pemahaman mengenai apa sih yang dilakukan customer service, mengapa Anda hadir sebagai customer service gitu Pak. Dan setelah 1 bulan, walaupun dulu memang hampir 1 bulan sampai muntah-muntah lah Pak ya. 1 bulan saya muntah. Tapi pada saat kami masuk terjun lah begitu. Oke. Kalian waktu itu saya ada trainer kami lah gitu. Oke, kalian tandem dulu istilahnya gitu. Ada tandemnya Pak. Nah, ini. Tandem itu pertama kami hanya perlu memperhatikan gitu. Memperhatikan apa yang dilakukan oleh customer service yang permanen stoknya. Kami mencatat
lalu kembali masuk lagi ke kelas untuk diskusi gitu. Tahap berikutnya kami yang menjawab pertanyaan atau mengangkat telepon permanen staffnya yang mendampingi. Bisa diawasi, ya, didampingi, Ya, betul. dampingi itu. Ini berdua nih Nian ya. Saya dengerin juga ya si pendampingnya itu. Iya, mendampingi dan ada tombol Ada tombol mute ya. tombol itu kalau salah. Iya. Salah, bego. Deg-degan juga kayak masih Gitu, Pak. Ya, di situ kami yang ya kalau saya sendiri sih yang berhadapan dengan orang sepatu di layanan hotel itu sudah biasa Pak ya. Oh, karena itu udah role play juga waktu kuliah ya. Betul. Harus berhadapan dengan orang. Nah, bayangkan orang yang mungkin fresh graduate yang sehari-hari sebagai admin, terus dia harus berhadapan orang gitu. Tingkat kegugupan kami berbeda-beda tuh. Walaupun tetap aja saya juga pada saat pertama kali telepon angkat gini amat gitu Pak. Tapi nggak heran nih Pak Nisma, nanti kita lihat nih Pak Niko itu karirnya di bidang customer service terus nih karena tadi ya di awal aja udah kelihatan lebih siap dari yang lain ya. Bismillah ya Pak. Bismillah ya. Gitu. Dan oke, emang gimana ya Pak ya kalau boleh dibilang sebagai customer service, sebagai seorang yang menghadapi pelanggan itu kadang orang pikir mudah aja gitu ya Pak ya. Iya. Masuk, dilatih, selesai gitu. Namun ada hal yang cukup menjadi beban pikiran. Jangan salah, dan CHS juga ada beban pikirannya Pak. Di sisi saya pada saat saya nggak bisa provide atau memberikan solusi, itu jadi pikiran saya gitu Pak. Aduh ini kasihan pelanggannya belum nelpon gitu, bayar nggak nelpon bayar kan dia? Iya. Nggak ada solusi. Bener udah begitu telepon lagi, Mas gimana? Wah belum Pak. Wah begitu sampai pulang belum selesai, kepikiran sampai malam, sampai mimpi gitu. Mimpi ya. Kenapa? Karena ya jujur saya sih mungkin jiwa melayani itu udah dari kuliah lah ya Pak, dari kuliah itu udah ada. Jadi kalau ada yang nggak selesai itu benar-benar saya beban sampai besok paginya harus diselesaikan dulu ini. Gimana pun caranya ada jawaban yang bisa saya berikan. Terus ada apakah iya atau enggak gitu Pak ya. Siap. Itu. Baik. Nah, teman-teman tadi menambahkan tadi di poin 1 kan ada experience tuh. Salah satu caranya seperti yang disampaikan Pak Niko tadi, bisa didampingi gitu ya. Saya ingat dulu saya pernah di NTT itu ya, NTT Docomo di Jepang. Itu kalau misalnya mau jadi jadi tukang yang nyambungin, itu nggak boleh langsung, harus ngikut dulu tuh 100 jam lihat baru boleh. 100 jam hanya untuk ngelihat terus gitu tadi kita kan didampingin gitu. Awalnya ngelihat dulu gitu kan. Betul. Itu experience tuh. Karena itu ketika kita tidak punya experience nih di otak kita belum pernah lakukan, eksekusi pasti agak gelagap. Setuju. Betul. Yang kedua tadi harus paham banget ya. Sampai tadi sebulan terus digojlok. Sampai tadi pertanyaan saya senang tuh di kenapa Anda di sini? Itu wah keren. Betul Pak. Keren ya. Karena ya kita menghadapi kondisi dengan latar belakang berbagai ilmu, berbagai disiplin ilmu, latar belakang orang juga saya tahu itu yang mereka pernah berhadapan pelanggan atau enggak. Fungsi jadi baik lagi kalau orang yang rasanya seperti saya tadi bahwa saya nggak enak nih kalau saya nggak menyelesaikan masalah itu berarti trainingnya belum berhasil gitu. Harus begitu ya. Iya. Mindset ya harus itu ya. Betul. Kalau orang yang bisa aja pulang kerja udah santai aja gitu, nggak tinggalin dia sedikit banyak itu pasti ada tuh. Akhirnya bisa masukin ke poin ke-0 malah ini ya. Sebelum tadi ya, sebelum experience sama pemahaman keilmuannya, poin ke-0 mindsetnya dulu ya. Dia harus mau dulu ingin melakukan execution excellent gitu ya. Betul. Kalau dia juga nggak masalah lah mau excellent mau enggak terserah gitu kan, nggak akan bagus juga. Makanya tadi ditanamkan nih harus sampai solve gitu kan. Nah di menariknya di contact center juga saya belajar bahwa tidak semua
itu kita punya solusi, Pak. Oh, iya. Kita harus punya solusi ya, Pak. Artinya gini, solusi kan artinya kalau bagi orang itu menjawab keluhan dia atau pertanyaan dia gitu. Iya, Nah, belum tentu kita memberikan solusi yang diinginkan gitu. Namun bagaimana kita memberikan penjelasan sehingga Iya. tidak ada solusi itu bisa diterima. Betul. Gitu, Saya Pak. ingat pernah tuh kejadian, saya pernah nelpon karena tadi gangguan jaringan kan. Betul. Ya, sampai 1 hari tuh. Oke. Ya kan nggak mungkin si customer service-nya nggak benerin jaringan Iya, gitu kan ya. iya, betul, Nggak ada betul. solusi, tapi ya ya Pak, nih nanti kami infokan ada sekian jam lagi perkiraan gitu ya. Nah itu ya, Ya. walaupun tidak solve. Waktu itu paling enggak apa namanya, Pak ya, yang disampaikan itu bisa membuat pelanggan lebih cool, lebih oke, memaham ya kulturnya betul, orang Indonesia yang sangat permisif ya. Menolong juga itu. Oke. Nah, terus kan sampai akhirnya Pak Niko ini dibajak ini Iya. sama perusahaan lain ini gitu ya. Ya. Challenge-nya masih beda itu Pak Niko. Gimana tuh? Ketika ini eksekusi di tempat yang ini kan udah awal-awalnya udah dari ini gitu kan, dari mulai awal Betul. kemudian naik-naiknya kan lebih smooth lah. Tiba-tiba harus ke tempat baru Ya. dan dengan tanggung jawab yang lebih besar gitu ya. Ya, Ya, gimana tuh Pak Niko? Oke. Pada saat saya ditawarin saya itu ya, Pak ya. Ada tawaran segala macam itu. Saya jujur yang jadi pikiran pertama yang datang saya adalah apakah saya nyaman nggak di tempat itu? Itu dulu, Pak. Iya. Kenapa saya bilang? Karena di tempat saya yang saat itu ya, sekarang itu saya jujur feels like punya kerasa walaupun ya namanya juga di kantor masih ada sisa ini itu Betul, segala macam. Namun feels home-nya tuh lebih kerasa. Jadi dari awal ya, perusahaan baru itu kan awalnya ya. Betul dari baru ya, Dari Pak. baru ini. Nah, begitu saya say yes, kemudian saya masuk ke perusahaan baru yang kulturnya sangat berbeda sekali, Pak. Di tempat yang dulu itu disiplin, gitu, Pak. Nah, di tempat yang baru itu sangat loose, gitu, Pak. Loose dalam arti kita harapkan dari Anda ada result. Anda mau berpakaian apapun, kasar gitu, Pak, ya. Anda mau datang jam berapa itu serah, gitu. Nah, teman ya gimana pun juga saya mungkin orangnya memang orang morning person lah ya, gitu. Ke bawah datang pagi, datang kalau di tempat lama datang jam segitu tuh udah agak banyak orang masih ada. Dan begitu tempat yang baru saya masuk ini saya pertama datang pola belum ada orang. Itu cuman saya nggak bilang bahwa itu ini jelek ini bagus. Ada masing-masing itu culture ya tadi. Betul, ada apanya, Pak ya. Positif negatifnya ada. Gitu. Pro and cons-nya ada lah gitu ya. Pasti kan, Pak ya. Ini kan pasti ada pro sama cons-nya. Itu berhadapan dengan dia nggak sampai geger budaya sih enggak gitu, tapi betul. Saya mempelajarin saya nggak mau terus kemudian ini yang paling benar enggak gitu. Saya mencoba mengikuti. Jadi follow the flow dulu awalnya gitu ya. Jadi jangan dulu eksekusi ini nih. Dari genderangnya di tempat baru seperti apa, nah saya ikutin menarinya sesuai genderangnya gitu. Itu, Pak. Cuman memang gimana pun juga di tempat yang baru itu semua orang dari berbagai latar belakang juga itu, Pak ya. Itu berusaha untuk saling menyesuaikan. Ini kan create baru Mas apa Niko ya di situ ya? Ya. Nah, itu gimana tuh bisa dari tidak ada menjadi ada kan berarti ini ya? Betul. Nah, itu ini salah satu hal yang cukup menarik juga. Ini kan pemain baru nih yang orang baru datang ini tiba-tiba pingin membuat gitu ya. Itu dan kebetulan juga apa yang diharapkan dari saya saat itu adalah mengenalkan ini produk baru sama bos saya, sama atasan saya itu gimana caranya tempat yang itu kita direct distributionnya ya, Pak ya, channelnya itu ini dikenal orang dulu. Produk orang mungkin bisa tahu dari iklan ini segala macam, tapi
channelnya ini belum diketahuin, kamu harus bikin ini terkenal gitu. Saya mikir gitu, gimana caranya ya biar tempat saya ini yang tempat saya lakukan itu channelnya ini bisa orang tahu, orang paham gitu. Orang produk, oh ya tahu tuh produk itu, cuman bisa beli di sini loh gitu. Betul ya. Saya pikir saya harus meng-create atau membuat orang tuh melihat dulu. Melihat, kemudian ada footfalls yang datang ke channelnya ini gitu. Dan syukur-syukur bisa transaksi. Ujung-ujungnya gitu Pak ya. Bikin apa gitu. Oh iya, kita bikinlah semacam keramaian Pak. Keramaian agar satu, kalau orang ramai-ramai tuh melihat ada apa sih? Iya orang bisa gitu ya. Ada apa sih gitu ya? Ada apa sih? Oh ini coba deh lihat ke dalam. Nah gitu. Nah satu, ramainya tuh seperti apa, orang-orang paham. Yang kedua, orang mau masuk atau footfallsnya tadi. Yang ketiga, transaksi. Ya itu hal yang harus menjadi ini kami ya targetnya Pak, ya. Gitu targetnya. ya. Gitu. Bikinlah kami akhirnya macam-macam Pak. Gitu. Ada apa namanya tuh? Apa sih namanya kalau dalam bahasa Inggris tuh spelling bee. Ada lombanya gitu loh Mas. Lomba spelling bee itu karena sasaran produk kami waktu itu adalah tingkat dari anak lepas dari sekolah dasar kan udah pegang handphone, SMP SMA juga. Kita create program seperti spelling bee lah itu Pak. Datang orang, datang kemudian lihat, dan kita ada kan semacam kompetisi gitu Pak. Panggung juga ada itu. Orang jadi crowd ya, apalagi anak-anaknya disuruh manggung kan, senang orang tuanya ya. Betul. Udah itu adik-adiknya juga, iya betul. Pikir kalau ada anak-anak juga waktu itu, apalagi yang bikinnya lomba gambar. Gambar. Macam-macam. Artinya dalam hal ini tuntutannya mungkin sebagai ini langkah awal. Saya belum dituntut untuk memberikan result yang dalam bentuk konkret. Betul. Tapi goalnya udah clear tadi ya. Mungkin bisa tuh yang keempat tadi ya. Kan nol mindset, experience, ilmu. Ya keempat betul. Clear goals ya. Iya. Pak Niko, Anda harus membuat channel ini terkenal. Clear goals. Oke. Populer itu Pak ya. Didatengin orang. Tuh ya, segala apa ya Pak, kita artinya saya juga tidak menafikan bahwa kadang-kadang ada beberapa ide saya yang nggak disambut oleh atasan gitu ya. Itu hal yang sifatnya normal lah dalam organisasi. Namun yang selalu saya cari tahu, memang satu dulu bahwa atasan saya tahu, atasan saya setuju gitu ya. Minimal itu saya memperoleh blessing, walaupun kadang-kadang gini, ada birokrasi yang harus dilewati Pak ya. Perusahaan mah ada aja ya. Itu nah itu yang harus saya lakukan. Teman apa yang saya lakukan ini, itu saya yakin bahwa inilah yang akan membantu atasan saya gitu Pak, mencapai goals saya. Berarti saya mencapai goals dari atasan saya juga. Lalu pada saat ini nih yang menarik Pak, kita sampai pernah bikin panggung Pak. Panggung musik, konser musik gitu. Konser musik tuh. Dan ini konser musik ini itu pada awalnya atasan saya nolak. Itu buat apa gitu. Awareness ya oke gitu. Tapi orang datang belum tentu ya, ada perdebatan di situ, sehingga saya harus meyakinkan ke atasan saya tersebut ya. Sebelumnya itu gini, itu lokasinya itu berada di tempat yang sangat ramai lalu lintas gitu. Tapi orang tuh nggak akan tertarik untuk nengok gitu Pak. Kenapa? Karena secara desain tuh nggak banyak beda dengan toko-toko sebelahnya lagi gitu ya. Nggak ada apa sih gitu, nggak ada yang uniknya. Betul gitu. Nah, ya apa yang bikin ekstrim ya saya bikin. Ini yang paling ekstrim, bikin panggung gitu. Masih tahun 2005 atau 2006. Itu di istilahnya
gedungnya di ruangannya atau di luar itu? Di luar, Pak. Di luar, biar Di parkiran. tapi di pas depan ininya ya. Betul, pas depannya. Jadi orang tuh dari Gresik pasti ada Master of Ceremony-nya, MC-nya yang pada saat berjeda mengajak segala macam gitu ya. Oke, sampai akhirnya itu sampai saya minta itu di apa namanya tuh secara live disiarkan di radio lokal gitu, Pak. Radio lokal kerjasama. Oke, akhirnya persetujuan datang gitu. Persetujuan datang pada saat kita eksekusi itu kami benar-benar tidak mempunyai apa namanya tim lain selain kami sendiri yang mengerjakan, mulai dari internal nih ya, nggak pakai IO-IOan ini. Nggak pakai IO, Pak. Dulu IO nggak terlalu apa namanya marak lah ya. gitu. Luar biasa ini sebagai manajer, ini juga sebagai IO ya, sebagai stage manager juga nggak sampai ya itu. Nah acara sih mungkin nggak lama ya, mungkin sekitar 2 jam 3 jam baru selesai gitu. Tapi yang ingin saya cari di sini memang saya nggak mau langsung jam kepada atau loncat kepada result yang paling akhir, yaitu transaksi ya. Ya. Crowd tadi walk in dapat nih yang masuk. Ya, betul. Karena transaksi gak nih? Ya. Betul. Kenapa? Karena ini pada saat itu dilakukan seperti yang saya bilang tadi awal, orang datang walk footfalls datang lalu kemudian melakukan belanja itu blessing gitu, Pak. Iya. Namun saya ingin ini menjadi target malah gitu. Oh ya. Iya, top of the town-nya gitu, Pak. Ada apa nih? Oh, itu ada ini segala macam. Kebetulan itu di lingkungan kampus segala macam, orang ngumpul gitu. Mungkin pada saat itu produk kami nggak terlalu deras. Tapi perbincangan orang-orang, itu ada gerai baru gitu. Oke. Dan setelah itu jadi banyak yang datang. Banyak datang, dan mungkin perlu dipahami juga setelah beberapa lama gitu ya, Pak ya. Produk yang dijual di situ itu jadi biasa digunakan oleh mahasiswa, Pak. Jadi dapat tuh targetnya ya, dapet gitu. Targetnya. Yang tadi memang harus anak-anak ini dapat pas gitu ya, dan akhirnya memang digunakan oleh mereka. Betul, dan mungkin kalau sampai sekarang juga mungkin masih ada yang pakai produk itu gitu, walaupun dia udah bekerja lama, Pak. Iya. Itu teman-teman, excellent-nya di situ ya. Excellent-nya ketika kita mencapai goals yang diinginkan atau yang ditargetkan ya. Betul. Itu excellence-nya itu. Karena mungkin gini juga, Pak. Goals yang diberikan untuk belanja produk segala macam itu bagi saya mungkin terlalu cepat gitu ya. Oke, saya goalsnya apa lagi yang saya bisa capai gitu. Namun ini kan pada akhirnya menjadi base atau jadi foundation pada saat kedepannya nanti itu, Pak. Saya cari yang begini nih, Pak Nika nih. Udah dikasih target segini, inginnya yang ini gitu ya. Ini nggak cukup nih, Pak. Balas alasan ini nggak capai nih. Gitu. Good. Jadi berarti setelah kita punya mindset di bawah ini, Mas Niko nih pada ingin nih bagaimana segera si gerai ini bisa menjual produk-produk yang terkenal gitu ya. Terus udah ada experience sejak dulu. Dan ini kemudian yang juga setelah itu ada ilmunya gitu ya. Setelah ada ilmunya juga tadi ada clear goals-nya harusnya dicapai. Juga tadi inovatifnya itu ya, kreatif pada saat eksekusi itu harus berbagai hal kita coba gitu ya. Betul. Jangan takut ya, Pak ya. Itu dia, betul. Pada saat eksekusi banyak hal explore kan gitu ya. Betul, Pak. Jadi jangan ideas-nya aja nih, tapi pada saat eksekusinya juga harus dengan berbagai hal yang kreatif, inovatif ya. Iya, improvisasi lah coba sana kemari. Jadi mungkin ada apa namanya? Hal yang kita tidak sepakat lah ya dengan si pengambil keputusan. Namun improvisasilah coba di situ gitu. Dalam arti bahwa toh ini juga bukan untuk ini juga untuk kepentingan semua gitu. Siap. Ya, betul. Itu, Pak. Untuk goals kita juga bareng-bareng. Betul. Jadi nggak sampai yang meleset-meleset ya, meleset-meleset dikit ya oke lah. Nah, Besti ini sebenarnya yang saya paling curious nih dari Pak Niko ini adalah tadi ini kan setelah pengalaman beliau yang banyak, kemudian sekarang memegang ini salah satu proyek yang
baru pertama di Indonesia ini. Iya. Gitu kan. Dan saya spill aja nih. Ini itunya si yang punya ya hasilnya project ownernya gitu, orang tuh pada stres kalau ketemu beliau itu. Karena tadi beliau saking apa namanya, wah jam berapa jam pagi gitu loh, langsung semangat pagi gitu kan. Orang wah ini kalau diikutin capek apa gitu, orang kan khawatir udah gitu ya. Betul. Tapi beliau ini berhasil ya. Apa pasti ini keberhasilan Pak Niko ini bisa kita ini nih terbukti lah gitu ya dalam sekian bulan proyeknya jalan, alhamdulillah tidak ada sesuatu yang major yang terjadi, dan menurut testimoni dari yang punya proyek juga yang owner tadi bagus gitu ya. Nah, apa nih kira-kira cerita-cerita atau tadi tips-tips apa nih Pak Niko ini bisa berhasil seperti itu? Oke, siap. Ini Pak Reddy, pada saat kebetulan sebenarnya beliau ini juga bukan orang asing juga ya. Nah, tuh saya pernah bekerjasama dengan beliau, lalu kemudian apa yang menjadi tujuan dari beliau itu saya juga sedikit paham gitu. Jadi kalau dari sisi ini saya mencoba untuk mengenali siapa ini kita, counterpart kita, apa kemauannya, dan bagaimana cara untuk keinginan itu terpenuhi. Gitu. Memang benar kalau Pak Reddy tadi bilang pagi, siang, malam, Sabtu, Minggu. Ini ya Pak, siap gitu. Namun saya satu, ya ini jiwa customer service saya. Gitu dia, betul. Itu gimana caranya agar klien, user itu happy gitu. Dengan segala cara gitu Pak. Mungkin kalau dibayangin, coba renovasi satu lokasi 5 hari selesai gitu. Waduh gimana caranya gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang tuh masih bisa follow gitu. Dan yang saya tekankan di sini adalah apa yang menjadi target beliau adalah target saya. Sama seperti saya waktu dengan atasan saya itu. Dan di satu sisi mungkin saya menghadapi ada semacam relevansi ya Pak ya, namanya itu ya, dari tim kami internal gitu. Iya pasti ini yang ditekan di atas dari bawah juga ya, reluctant ya. Betul. Iya, mana bisa 5 hari. Betul. Ya, kan? Tapi ya jujur sih saya sebenarnya bukan tipe yang otoriter atau langsung nunjuk. Cuman ada momen mungkin kita harus menekankan bahwa ini hal yang harus dilakukan gimana pun caranya, at any cost. At any cost. Tadi clear goals itu harus sampai ke teman-teman bawah itu ya. Betul. Karena ya ini nggak berhasil, gua mati, lu juga mati. Iya, betul. Nah, pada saat satu proyek berhasil dengan beliaunya nih gitu. Oke, proyek berikutnya berhasil lagi ya, alhamdulillah gitu. Berikutnya itu begini, saya juga nggak mau kucing-kucingan. Satu, quick respon, dan saya juga easy to reach. Jadi seperti tadi ya Pak ya, pagi, siang, malam, Sabtu, Minggu itu. Kapanpun Bapak nge-reach saya pasti saya available. Itu lalu kemudian responnya gitu. Ada nggak ada hasil, kasih update gitu. Ya. Terlepas dari wah Pak ini udah hari kelima tapi ternyata saya masih butuh sedikit hari lagi untuk ini, itu hal yang small sih, tapi yang gede-gede udah selesai. Oke, itu kan bisa diterima gitu Pak. Timbang kita nggak bilang apa-apa, tahu-tahu hari ke-7 Pak udah selesai gitu, orang udah jadi marah kan. Iya betul. Itu Pak, itu yang saya kasih. Jadi satu itu yang tadi kita juga harus jujur menyampaikan apa yang menjadi kendala, tapi jangan berhenti di situ. Kasih opsi alternatif. Ada solusinya gitu ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang beliau tuh nganggap jadi kayak semacam advisor dari sisi kita gitu Pak ya. Malah pernah ada satu ini cerita gitu,
Ini kejadian proyeknya di tempat lain, bukan bukan kita yang pegang, bukan MBA pegang, tapi nanya ke saya, kalau kayak gini, Wah, udah jadi konsultan juga. Konsultan gitu. Itu. Baik. Kalau boleh nggak ini ini yang kelima berarti ya? Keenam ini. Ya. Tadi berarti yang keenam ini adalah kolaborasi gitu ya. Ini ya Kak, besarannya nih. Betul. Kita harus ke usernya dulu, tahu ekspektasinya. Betul. Kemudian ke tim juga ya memang ini berat nih tim ya. Tapi gimana kalau mati ini bareng gitu ya. Betul. Nah, setelah itu jadi ada selalu update ya, progres. Iya. Nah, biasanya begini Pak Niko, kalau misalnya kita jelek hasilnya kan ngupdate itu kayaknya berat gitu ya. Tapi ya gimana harus gitu ya. Padahal kalau misalnya orang ini update jelek diomelin gitu kan. Nggak ngupdate lebih diomelin lagi. Ingat itu, lebih diomelin lagi. Betul. Terus juga tadi bahwa harus gampang di reach kita gitu ya. Betul. Gampang di reach nih, kolaborasi tapi ke reach susah gitu. Betul. Kan. Apalagi setelah ada small winning ya, berhasil yang ini, berhasil ini, ada experience yang bagus dari usernya. Betul. Ada yang mau disampaikan tadi? Enggak. Itu ya. Sampai akhirnya tadi ingat tuh bahwa kita jangan pelit juga gitu ya. Kalau dia nanya tentang yang lain juga, konsultansi oke lah gitu kan, nggak akan, walaupun ini kan bisnis tapi kok nanya gitu, enggak. Aneh. Nah saya senang tadi jadi yang ke-0 tadi yang mindset itu selalu harus dibawa terus ya Bang Nika ya. Betul. Nah itu tuh bahwa ini kita ini melayani nih, saya ini harus melayani gitu. Betul. Karena semua orang tuh harus melayani orang lain sih Pak. Quote of the day ini benar nih. Semua orang itu harus melayani orang lain. Bahkan kita pun sebagai seorang atasan, kita melayani bawahan, gitu kan Pak ya. Justru karena kita melayani bawahan itulah teman-teman kerjaan kita bisa terlaksana itu. Jadi kalau ada slogan Tuan saya adalah rakyat itu slogannya benar. Slogannya benar. Tapi apakah istiqomah atau enggak? Melayani ya, harus melayani. Betul. Teman-teman ya nggak kerasa waktunya nih, apalagi saya masih ingin banyak hal yang saya tanyakan. Mungkin insyaallah ada jilid 2-nya nih nanti Pak Niko nih ya. Insyaallah. Tapi ya tadi poin-poin yang sudah kita dapat dari Pak Niko, teman-teman semua untuk execution excellent, dan beliau sudah buktikan sendiri. Yang pertama mindset ya. Mindset betul, melayani. Tadi bahkan kata-kata ini ya, semua orang itu harus melayani orang lain. Betul. Siapapun di dunia begitu ya. Tadi yang kedua tadi harus ada experience dulu teman-teman. Jadi tadi bisa pakai didampingi dulu, tadi ya melihat dulu, tandem gitu ya. Ini kalau enggak eksekutornya kalau nggak punya pengalaman ya. Apalagi tadi yang bagus tuh, paham itu bukan hanya paham mengerjakan tadi ya, sampai paham kenapa kamu ada di sini. Betul. Itu pemahaman yang luar biasa itu. Nah kemudian yang keempat tadi bahwa harus clear goalsnya. Kita sudah punya mindsetnya bagus, gitu. Experience-nya ada, knowledge-nya ada. Terus tapi nggak jelas nih, ini harus ngapain juga ya benar ya. Nah kemudian kreatif, inovasi ya dalam hal eksekusi pun orang kadang-kadang suka ada ini Pak Niko, kreatif itu, inovasi itu kalau di ideas, kalau di eksekusi mah kerjain aja sesuai dengan SOP, kan itu enggak ya. Betul. Ada proses, kita juga bisa, walaupun kita misalnya sebagai eksekutor kita bisa bagaimana kalau begini, bagaimana kalau bikin konser, itu nanti ya bisa jadi. Kalau mentok gimana? Betul. Dan yang keenam tadi kolaborasi. Kolaborasi ini harus dari mulai usernya, mulai kita timnya, sampai tadi ke mana? Mungkin ke partner juga gitu yang terkait gitu ya, sampai tadi jangan ya harus gampang di reach, harus tadi nggak ini sama ilmu gitu ya. Nah itu teman-teman semua, alhamdulillah semoga kita berikan Allah kekuatan untuk mengamalkannya, dan bagi Pak Niko menjadi amal jariah ini. Amin, bismillah. Dan terus sukses Pak Niko menjadi excellent eksekutor dimanapun, dan insya Allah di podcast MBA Multiplier Abadi setelah menginspirasi, itu juga menjadi catatan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, bismillah. Teman-teman, mungkin ada closing statement. Tadi sih sebenarnya udah keluar semua. Yang melayani itu udah ada apa nih? Melayani itu. Klimaksnya. Itu tadi ya. Kalau itu dari Pak Niko tadi, semua orang itu harus melayani orang. Betul. Tidak bisa tidak.
Dan teman-teman, kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.